saya ngomong ini ada di kalangan influencer yang dia cuma bilang, lah ini kan akad transaksional aja nih gue yang penting dukung. Betul. Cuma sampai di situ aja dong. Betul. Berarti ya aman-aman aja gue. Lu pakai lonte, lu pakai tuh lonte kan transaksi tuh. Terus kata malaikat pas lu mampus, pas lu mati gitu kan, kau berzina dulu. Oh enggak, itu transaksional aja. Kan gue bayar nih. Transaksional, wahai malaikat. Gimana kira-kira? Enggak masuk. Iya, kepala kau pakai dikit, otak dipakai. Cuma follower doang yang banyak, otak tak punya. Ketua udah lihat responnya Kaisang belum? Apa kata dia? Lo dibikin video bercandaan. Oh masa? Coba, gue belum lihat. Serius lo? Nanti ya, selain ya, nanti ketua kaget lagi nih. Pisang goreng. Ali bin Abi Thalib kan radhiyallahu anhu pernah berkata, ketika satu hal itu diletakkan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya akan datang, gitu aja kan. Nah, itulah jawabannya. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Plangap-plongo, setuju, bye. Digaji lagi. Iya. Apa Ende? Emang apa sih Ende? Karena semuanya harus dibicarakan. Mari bicara. Oke, taruh di samping. Siap. Mantap. Gimana ketua kabarnya hari ini? Dan mantap. Weh, masih pakai baju yang sama, masih dalam rangka kemerdekaan. Oh iya, ini dalam rangka, justru ini dalam rangka. Dalam rangka. Iya, betapa kemudian Garuda harus lebih dinilai harganya. Karena sekarang sudah tidak berharga. Ngeri. Karena saya belajar nih ketua. betul. Kemarin ketua kayaknya kalau kita kasih langsung kasus-kasus yang berat, kepala ketua puyeng. langsung lemas. Gitu ya enggak, karena puasa aja itu. Makanya sekarang kita ngomongin yang fun-fun. Oke. Ada yang fun? Wah, jelas. Kirain gak ada yang fun lagi di negeri ini. Kita awali dari kemarin di tempat kita ada wisuda. 17-an juga rame, ya kan? Alhamdulillah. Bangga dong, bahagia dong. Lumayan. Saya melihat bangga lah, alhamdulillah. Saya melihat banyak yang terharu, banyak senyum. Dan di pemerintahan juga baru ada yang dapat penghargaan gitu. Kita harus bersuka cita dong. Oh iya. Harus senang gitu. Siap. Sebagai negara bintang kehormatan. Wah, ngeri gak? Yang diberikan kepada Bapak Budi Aris Setiadi. Oh, siapa beliau? Menteri Komunikasi dan Informasi. Yang ngilangin data. Apa yang diberi kehormatan dong? Loh, selamat kepada Bapak Budi Aris Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika RI atas anugerah tanda kehormatan Bintang Mahaputra Pratama oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ngeri nggak tuh? Ngeri nggak tuh? Tanda jasa ya. Kita ada jasa dan Bintang Mahaputra Pratama ini teman-teman bisa search juga, ketua juga bisa search juga. Jadi adalah bintang penghormatan kepada putra bangsa yang menjaga keutuhan negeri ini. Ngeri gak tuh? Iya. Mau kasih selamat dulu? Enggak lah.
Iya kan? Lah kan udah dikasih sama Pak Jokowi. Ngapain lagi kita yang ngasih? Terlalu itu, berlebihan. Nggak boleh. Segala yang berlebihan nggak boleh. Wih, ngeri. Biarin lah. Saya banyak netizen juga bingung tadi ketua. Ininya prestasinya apa? Enggak, data yang hilang udah nemu belum? Itu udah. Loh, Udah. data yang hilang sudah direspon oleh Bapak Jokowi. Jokowi respon desakan mundur usai Oke, apa responnya? Responnya jelas saja. Kebal reshuffle. Kini hari kami punya 2 wakil yang siap bantu. Karena kita punya tugas yang berat. Ngeri. Tugas kita juga berat sih. Karena tugas kita harus tetap berhusnuzon. Itu jauh lebih berat daripada tugas itu. Tugas si Bapak. Tadi Oke. pertanyaan gua adalah kalau misalnya nih ketua ada Karena nggak mungkin lah, habis ada kehormatan terus di reshuffle kan nggak nyambung bro. Jadi harus selaras. selaras dan rakyat tuh mempertanyakan, wah kira-kira Bapak Jokowi merespon apa ya terkait dengan desakan Menkominfo Mundur. disuruh mundur? Kan ini kan gerakannya hashtagnya Satu Indonesia. Tapi kalau lu kayak gitu Satu Indonesia nyuruh lu mundur, masa lu nggak mundur juga? Malu lu di mana bro? Kalau gue sih ada malu gua. Oh lu ada. Makanya Berarti ini jadi gue yang kena. Iya. Pertanyaan gua, Lang, ini tepat nggak keputusannya kayak gini? Karena kalau menurut gua, ketika seseorang nggak kompeten dan tugasnya akan jauh lebih berat, baiknya dicari orang yang lebih kompeten. Iya. Bukan tetap dipertahanin, ditambahin wakilnya jadi 2. Bagaimana ketua? Ali bin Abi Thalib kan radhiyallahu anhu pernah berkata, ketika satu hal itu diletakkan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya akan datang, gitu aja kan. Nah, itulah jawabannya. Sama apa namanya gini sih, gue tuh ya tapi ya udahlah ya kan. Kan ada hadis yang hari ini dan beberapa hari terakhir itu kan mendadak kemudian familiar itu hadis tentang malu kan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana kemudian isinya adalah jika engkau sudah tidak punya malu maka berbuatlah sesukamu. Gitu. Suka-suka mereka lah. Suka-suka lah. Kalau nggak malu emang dengan kelakuannya, ya kan udah didesak mundur nggak mundur malah dapat bintang kehormatan, malah dikasih 2 wakil kan, nggak malu ya, wes gitu kan. Nggak apa-apa Ya, berarti. berbuatlah sesukamu. Iya kan? Iya betul. Iya. Siap. Nanti kita lihat endingnya gimana ya. Ada. Ini nggak ringan ini. Ringan dari. Makanya kayak nggak ada yang ringan-ringan berita tentang negeri kita hari ini. Ya kan? Loh, Ada. nggak boleh gitu, Ketua. Ada Apa lagi tuh? berita Apa tuh? selanjutnya. Berita terbaru IKN. Anggaran membengkak 1,9 triliun dan biaya upacara. Ngeri. Terus ada yang komen. Itu uang semua. Enggak. Itu sebagiannya dalam bentuk deposito. Aduh, itu berarti buat upacara kemarin doang tuh. Buat upacara 87 miliar. 87 miliar Ketua. Ngeri ya. Ngeri. Itu satunya atau dua kan ada 2 tuh, di IKN sama di Istana Negara yang di Jakarta. Ini KN. IKN doang. Berarti kalau digabung sama Istana Negara, Walau malam bisa wap. ngeri. Ya. Tapi bicara 87 miliar ya. Ini kan kayak apa ya? Menggelitik gitu. 87 miliar habis untuk upacara pengibaran bendera merah putih. Betul. Iya kan? Berkibar ceritanya. Berkibar. Iya kan? Tapi menurut teman-teman hari ini kita tuh layaknya bendera kita itu sampai puncak apa setengah tiang sih kalau kita lihat kondisi sekarang, ya kan? Ya wap di kolom komentar. Iya. Kalau kita sih setengah tiang, udah dari kemarin udah setengah tiang bendera kita, nggak full gitu, ya kan? Karena makanya sebenarnya tadi gue mau nyanyikan itu. Gugur bunga. Iya. Gugur bunga. Iya, udah gugur. Iya kan? Karena hari ini kayaknya apa sih di bulan Agustus ini? Coba secara berita kebijakan ya. Ini kita bicara kebijakan ya. Kalau berita-berita yang lain mah banyak. Indonesia tetap punya banyak hal yang bisa dibanggakan. Betul. Tapi kalau kita bicara karena konteksnya adalah pemerintahan, kemerdekaan Republik Indonesia, maka kalau kita bicara berita tentang pemerintahan atau kebijakan dan seterusnya, apa yang membanggakan coba di bulan Agustus ini? Ya. Saya Ya kan? belum nemu nih. Coba, kondom ditutupin ke kepalanya masing-masing tuh. Makanya nggak bisa mikir. Betul. Ya kan? Terus Ada apa aksi namanya? Bully. Ya, Bully dokter. dokter. Banyak juga dokter-dokter yang putus asa ya. Yang bahkan ada bunuh diri ya. Betul. Masya Allah.
Ya itulah kayak gitulah pendidikan kita kan. Mm-mm. Terus itu jilbab kemarin pas Betul, Kibraka paskibraka. tuh. Terus apa namanya? Ya hari ini nih, Mm-mm. ya kan DPR gitulah Jangan itu terlalu berat. lelah ya kan. Nah. Ya. Ya begitu. Coba kawan-kawan. Tadi kan udah ngilangin data kita, dikasih tanda kehormatan. Yang lain di reshuffle, Bapak itu kan kemarin ada yang di reshuffle kan? Ada. Ada beberapa menteri yang di reshuffle kan? Mm-mm, Pak Yasona Lawli itu Mm-mm. boleh tuh di reshuffle. Tapi Itu dari boleh nggak PDI. kita pikir misalnya, oh mungkin kalau kita kasih bintang penghargaan, Dia kerjanya- termotivasi. Ngeri. Ngeri. Udah kayak ini ya, udah kayak ngasuh anak TK tuh. Siapa tahu nih kalau dikasih es krim kamu masih manut gitu. Ya Allah. Allah. Ya, mudah-mudahan membaik kesehatannya. Iya, Iya, karena tugasnya berat, Bro. berat. Kita doakan baik-baik Iya. sehat-sehat ya. Kita Oke. doakan. Ada lagi? Kita lanjut lagi. Oke. Nah, ini baru yang lagi rame Ya. hari ini. Blue Peringatan screen darurat. peringatan darurat. Kayaknya ini viral banget ya di Viral. sosmed ya. Mm-mm. Insyaallah semuanya kan mulai dari para politik juga banyak, politikus juga banyak yang memposting itu tokoh-tokoh agama, Betul. para pesohor-pesohor ya, influencer, pada Mm. artis, gitu-gitu, para pendidik, semua kalangan lah. Oke. Ya kan? Nah, Kenapa sekarang ini? pertanyaan gua lah. Sebelum kita masuk ke sini ya, Ya. nanti kita ini. Intinya mah ini kebijakan DPR nih tahu-tahu rapat Ya. pengen ada kebijakan lah. Betul. Ya salah satu Menganulir keputusan MK. Hmm. Jadi biar calon wali kota Ya. itu bisa di bawah umurnya 30 tahun. Ya. Salah satunya itulah. Ya, salah satunya anak bungsunya Nah, Pak Presiden. Heeh. Lah emang benar kan Kaisang? Nanti kita Itu anak bungsunya bukan sih? anak bungsunya. Ya udah. Ketua udah lihat responnya Kaisang belum? Apa kata dia? Lo dibikin video bercandaan. Oh masa? Coba, gue belum lihat. Serius lo? Nanti ya, selain ya, nanti ketua kaget lagi nih. Jangan pisang goreng. Atau kita coba ini dulu. Nah, tapi jangan jauh lebih penting nih ketua. Ini ketua di pihak yang mana? Karena kan bingung kan? Maksudnya? Ternyata terbagi dua kubu. Oke. Bahkan siang ini kita tag Hmm. itu baru saja dari Partai Gerindra Hmm. itu mengumumkan konversi pers. Oke. Jadi katanya dia setuju dengan hasil rapat DPR ini. Dengan rapat DPR ini nih. Berarti menganulir. Enggak. Setuju dengan keputusan DPR, kemauan DPR ini biar umurnya Ya menganulir berarti. Menganulir MK berarti kan. menganulir MK. Iya. Setuju dia. Oke. Dan dia bilang ini suara dari masyarakat. Dan ternyata saya buka dari Partai Gerindra, saya lihat followersnya, saya lihat story-storynya, mereka mensupport. Loh, banyak juga influencer yang mensupport. Oh gitu. Ada Betul, influencer. ada. Bahkan nih Ko Ernest Prakasa itu sampai nge-tweet di X atau Twitter ya. Ini dia bilang yang influencer udahlah tolong jangan sampai gara-gara dapat duit buzzer akhirnya mengorbankan suara rakyat kayak gitu. Nah, Menarik nih. Ya. Kayaknya gue terlalu sibuk kerja nih. Sampai nggak bisa lihat itu. Betul. Oke, kita sudah podcast ini. Saya mau ikut ke gedung DPR. Dan banyak orang-orang yang turun ke jalan. Dan Banyak. banyak yang Pakai baju hitam gue lihat. baju hitam Dress karena code-nya. sudah tidak membawa embel-embel partai lagi. Iya. Dan klien Metro hilang satu gara-gara tim ses dari salah satu partai. Oh gitu. Oh iya. Udah apa-apa lah. Usah. Kalau mereka ngontak lagi, no. Oke. Siap. Pokoknya nggak ada. Kalau mereka ngontak lagi. Nah, ketua bagaimana memandang ini? Tapi kalau kata 2 kali lipat bayar, pertimbangkan. Asal ada maninya. Omset bro. Pikir-pikir lagi. Oke, oh gitu. Ya. Pada akhirnya kan hidup ini digerakkan oleh dasar kepentingan. Oke. Kita nggak usah terlalu gimana-gimana, ya. Akan selalu ada 2 kubu, 3 kubu, 4 kubu, 5 kubu dan seterusnya dalam kita hidup ya, apapun konteksnya. Dan kenapa kubu-kubu itu tercipta? Ya karena memang digerakkan oleh kepentingan yang berbeda, ya kan. Jadi kalaupun tadi, ternyata ada yang setuju dan seterusnya, ya sudah, mungkin mereka pasti mereka punya kepentingan yang berbeda sama kita yang tidak setuju. Tapi kalau lu tanya gua,
pihak yang mana? Ya gue pihak yang tidak setuju lah, gitu kan. Hmm. Karena begini kawan-kawan, kita jangan sampai kemudian kan gue bikin video tuh di Reels kan yang diposting. Gue shoot tadi malam, di tag tadi malam terus diposting. Gue bilang kan di situ innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan seterusnya gue bilang. Tapi sebenarnya kita mau komplain sekarang gimana pun sebenarnya ini sepenuhnya adalah ada salahnya kita gitu. Kenapa? Karena ini udah ketebak kan. Iya kan? Ketebaknya apa? Ya harusnya kalau hari ini kita nggak mau ini terjadi, kemarin waktu Pilpres, di situ harusnya kita keluar blue screen apa segala macam ini. Iya kan? Ketika apa? Ketika MK merubah batas usia juga kan untuk Gibran meloloskan Gibran untuk wakil presiden kan. Iya kan? Cuman kan kemarin kita adem-adem aja. Maksudnya adem-adem aja, iya berisik sih, tapi nggak sekompak sekarang kan. Gaungnya nggak semasif sekarang. Kita biarkan tuh. Iya kan? Nah, mereka yang punya kepentingan kan itu ibarat kata tes 1 kan. Tes 1 lolos nih. Iya kan? Maka kita lihat aja polanya. Iya kan? Sama kayak pilkada nih yang di Jakarta katanya Ridwan Kamil mau diadu sama ke kota kosong gitu kan. Nah, ini kan juga pola yang kemarin waktu pilkada Solo ingat nggak? Betul. Iya kan? Wali kota Solo sekarang. Itu diaduin sama siapa? Kota kosong. Iya. Maksud saya tuh ini sepenuhnya juga ada salah kita di situ. Kenapa kita biarkan berlarut-larut sehingga mereka merasa kalau bahasa lapangan orang Medan tuh kita tuh udah dijengkalin sama orang gitu. Sama gimana maksudnya? Dijengkalin tuh udah keukur gitu. Oh, ketaker. Ketaker. Gitu loh. Jadi ya mah segini aja. Iya, lah buktinya kemarin tuh aman. Pilpres kemarin jebol kan. Udah sekarang atur lagi MK. Kan gitu. Iya kan? Jadi akhirnya ketaker kita, rakyat kita ini ditaker. Kita nih sebagai rakyat ditaker sama yang punya kepentingan tadi. Makanya mereka semakin berani, semakin vulgar, semakin blak-blakan, ugal-ugalan gitu kan, untuk mengangkangi semua aturan-aturan yang udah ada gitu. Lah kan nggak tahu ya, gua nggak ahli sejarah di bidang konstitusi, tapi setahu gua keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan final sifatnya. Betul. Iya kan? Dan itu tuh keputusan itu respon terhadap keputusan itu adalah patuh dan melaksanakan gitu. Setahu gue ya, bunyinya begitu gitu. Bukan kemudian menganulir, membahas lagi dan seterusnya. Kan itu mahkamah tertinggi konstitusi. Betul. Nah, ini kan dianulir kan agak lain gitu. By the way, agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga, agak lain kau, agak lain bapakmu, mudah-mudahan pasti masuk neraka. Dan podcast agak lain ada di barisan yang ikut demo hari ini. Oh iya dong. Turun dia, pasukan bermarga. Pasukan bermarga. Iya kan. Ngeri. Iya. Nah, ternyata Lang, terjadi 3 kubu ternyata. Saya baru tahu. Loh, 3 kubu lagi. Loh, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Bodoh amat. Ada yang apaan sih itu? Nah apaan sih? Dan gue yakin kubu yang kalau di jumlah ya, yang paling banyak itu adalah kubu yang apaan sih itu? Nah, betul. Itulah kenapa kemudian akal bulus ini tetap bisa menang. Karena mereka berhasil membeli suara yang tadi. Apaan sih itu? Apaan sih itu? Jadi buat kawan-kawan nih, saran gue kan di rilis gue tuh gue bilang, inilah saatnya kita masyarakat Indonesia harus lebih logis, harus lebih pintar. Kita naikkan kemudian kecerdasan kita berpolitik, bernegara dan seterusnya. Biar apa? Biar kita tadi nggak apaan sih itu. Ini nasibnya nanti buat lu, buat anak lu, anak cucu lu gitu. Kawan-kawan kita kadang gue lihat ya di sosmed tuh, udahlah nggak usah diurus, kan mereka juga belum tentu kita tetap akan nyari duit sendiri, kan kerja sendiri, nggak ada urusannya, mereka juga nggak kemikirin kita, ngapain dipikirin. Bangke banget ya otaknya. Gue pikir kata-kata yang lain keluar, bangke juga ya. Iya, lu oke. Cuma kan nanti itu kebijakan itulah yang akan membuat ruang gerak kita kan. Emang lah kita memang kerja sendiri. Nyari duit akan sendiri juga, mikirkan hidup akan sendiri juga, masing-masing juga. Tapi kan kita bernegara, ada ruang gerak kan di situ yang diatur oleh pemerintah. Dengan aturan-aturannya. Artinya ruang gerak kita, ruang kreativitas kita, ruang kebebasan kita, ruang kenyamanan kita dalam berkarya, itu sangat diatur sama siapa yang bikin aturan. Jadi jangan bilang, bukan urusan kita lah, bukan. Jangan. Ya kan, ini buat kita, anak cucu kita, gitu. Oke. Ya kan? Nah, sekarang
pertanyaan gue nih Lang, karena Hmm. yang gue lihat di grassroots ini Hmm. terlalu banyak Ngeri berita yang bahasanya. dicekokin. Grassroots. Iya, Grass itu rumput. Apa? Grass itu itulah. Iya pokoknya. Nah di teman-teman di lapangan itu terlalu banyak dicekokin sama berita. Satu KDRT. Wah ini pengalian isu. Nah Itu mereka juga ngerti. strategi. Makanya nih ada selingkuh lagi nih pemain bola. Iya, Arhan siapa? Arhan ya. Arhan Nah, Pratama. Lu nggak tahu ya? Tahu, cuman gua nggak Maksudnya fokus ke Arhannya situ. lu tahu? Tahu. Oh iya. Terus kalau Kan yang bininya itu anak politikus itu. nah makanya Orang yang Padang lagi. kalau yang ketiga ini sebenarnya penting, cuman banyak yang ke orang aware juga, bahkan banyak yang lebay terkait dengan akan adanya gempa Megatrust. Nah, rata-rata Megatrust. disibukkan sama ini nih mereka. Iya. Jadi enggak kepikiran tuh buat ngurusin yang itu. Pertanyaan gua Lang, bagaimana kita melatih fokus dan menentukan mana yang perlu kita konsumsi nih, gitu. Kayak gimana caranya? Simpel kan sebenarnya. Apa tuh? Dari berita itu mana yang penting buat hidup lu? Nah, kalau dibilang hidup pentingan gempa dong. Memang penting, Nah, kan belum tentu. Itu yang mereka kurang tahu. Yang udah pasti itu kan itu undang-undang mau disahkan dan mereka udah paripurna. Misalkan Betul. kalau konteksnya sekarang, iya kan? Mm. Ya kalaupun gempa pada saat paripurna itu mendinglah kita mati sedang berjuang. Kalaupun akhirnya ditakdirkan mati kan gitu. Oke. Ya. Terus tadi pemain bola selingkuh segala macam, penting nggak sama hidup lu? Ini balik lagi ke kualitas sebenarnya, ke kualitas. Tadi gue bilang, kenapa ini kan strategi kan. Kalau kita lihat lah banyak ini kan udah kayak pola berulang ya. Kalau ada mega korupsi pasti nanti ada. Kalau zaman dulu tuh teroris tiba-tiba muncul. Ada skandal. Iya, ada skandal. Macam-macam lah ya kan. Untuk kemudian mengalihkan isu macam-macam lah. Ya kayak kemarin kan yang masalah paskibraka, terus kondom segala macam. Terus yang diangkat adalah cewek yang nabrak itu kan kata yang mabok terus nabrak. Itu yang diviralkan, itu yang diangkat. Nah, itu kan pola mengalihkan isu dan itu yang strategi kan sebenarnya itu. Bagi mereka punya kepentingan. Nah, tinggal kita nih, kenapa sih itu masih efektif di Indonesia? Karena tadi angka suara, jumlah kepala yang kemudian masa bodoh, nggak ngerti, yang tadi responnya apaan sih itu angkanya masih terlalu banyak dibanding mereka-mereka yang sudah mengerti. Iya kan? Sehingga ketika kita yang sudah mengerti, misalkan udah paham, tidak tergoreng dengan isu itu, tapi kan tetap aja menang. Kenapa? Karena masih banyak yang, lebih banyak angka yang bisa kena dengan jebakan-jebakan begitu gitu. Jadi gimana sih kuncinya? Simple. Setiap berita cek deh, yang penting buat lu yang mana? Yang ada ngaruhnya sama hidup lu yang mana? Iya kan? Kalau rumah tangga orang, KDRT segala macam kan gak ada ngaruhnya buat hidup lu. Berempati ya boleh gitu. Tapi untuk fokus di situ, nge-share, jadikan bahasan di rumah lu, jadikan bahasan kemudian di meja makan lu, bahasan di tongkrongan lu kan sayang banget. Iya kan? Ya gitu sih kalau gua mau. Berarti melihat kualitas, yang gue tangkap ya, melihat kualitas pemikiran orang Indonesia itu dilihat dari obrolan saat di meja makan berarti. Iya, saat di meja makan, saat di tongkrongan, termasuk saat di sosial media. Iya kan? Termasuk saat di sosial media. Bahkan kalau gua termasuk bagaimana kemudian kalau dalam hal ini mereka para politik elit politik itu memainkan strategi-strateginya. Kalau mereka masih memainkan pengalian isu terus pola walaupun udah terbaca tapi terus itu dimainkan dan masih terus dimainkan, ya berarti begitulah masih kualitas. Karena kalau nggak kena pasti mereka cari strategi yang lain kan. Nah tapi strategi itu masih dipasang sampai sekarang, ya berarti masih kena. Berarti masih segitu kualitasnya. Gitu aja kan. Ngeri. Iya. Makanya salah satu postingan yang gue suka dari sekian banyak bentuk postingan ini ya, salah satunya dari Muslim Fox, nanti gue tampilin. Sama satu lagi gue nggak sempat nampilin, cuman ini dari, lu tau komik si Juki gak? Yang lucu gitu, kocak-kocak gitu lah. Oh iya tahu gue, yang ini ya. Iya betul. Nah si Juki tuh bilang sekarang nih pasti banyak buzzer yang lagi dapat duit. Nah, kayak gitu, lagi panen lah. Lagi panen. Nah halal nggak Lang? Hah? Halal gak? Gua nih, misal nih, gua dibayar nih, Pur, lu gua bayar 5 juta, gitu. Tapi lu cuma sekedar setuju dan mendukung
partai A karena untuk TPR ini. Iya, oke. Duit yang gue terima halal apa haram, Lang? Ya tergantung yang lu dukung itu benar apa enggak. Oh, Kan gitu. Oke. Kalau yang lu dukung itu benar, ya halal aja. oke. Iya kan? Misal nih, yang lu dukung itu benar gitu. Ya kan? Secara konstitusi benar, secara undang-undang benar, terus efeknya juga baik dan seterusnya. Ya, bagus lah. Nah, Berarti kan lu punya pengaruh ya, sebagai influencer kan, lu punya pengaruh, lu pakai untuk mempengaruhi orang lain atas hal-hal yang baik. Terus lu dibayar, oke, nggak apa-apa, oke. sah-sah aja. Tapi kalau pengaruh lu pakai untuk mempengaruhi orang, yang mana isunya itu adalah isu yang tidak baik, mencederai, mengkhianati, ya kan, berlawanan dengan aturan hukum segala macam, ya terjemahkan aja sendiri. Nah, Itu karena duit. saya ngomong ini ada di kalangan influencer yang dia cuma bilang, lah ini kan akad transaksional aja nih gue yang penting dukung. Betul. Cuma sampai di situ aja dong. Betul. Berarti ya aman-aman aja gue. Nah, lu sekarang lu make lonte. Terus ya kan? Lu pakai tuh lonte kan transaksi tuh. Ya kan? Terus kata malaikat pas lu mampus, pas lu mati gitu kan. Kau berzina dulu. Oh enggak, itu transaksional aja. Kan gue bayar dia. Transaksional, wahai malaikat. Gimana kira-kira? Nggak masuk. Iya, kepala kau pakai dikit, otak lu pakai. Follower doang yang banyak, otak tak punya. Nah, ceritanya. Nih, buat yang masih tanya-tanya, nih lah. Apa tuh? Kalau Kenapa kamu kita merasa harus aware karena Ini. coba nge-review lagi PHK massal ada di mana-mana. Ini gue salah satu yang bikin gue bersyukur kerja di masjid ya, Lang ya. Gue nggak, bahasa kasar ya, anak-anak dan gue dan teman-teman yang lain tidak terpapar ini. PHK massal? Karena ini berita yang selalu ketutup-tutup. Iya. Ya ada, ya baru-baru inilah startup 3.000 Iya. PHK, ini PHK segala macam. Kalau yang di pondok mah malah nambah staff. Perlu iklan nih tanpa advertiser. Nah, gue bersyukur di sini. Nah, cuman ini gue pengen sampein teman-teman. Ini kalau lu nggak aware, nih salah satunya PHK massal tuh ada di mana-mana dan itu real. Dan pajak kan makin gila sekarang. Apa-apa dipajakin. Betul. Nah, nih Kan lu bersin juga dipajakin. Mau. Haji. PPh 2 berapa gitu. Dan susah banget cari kerja sekarang. Nah, beruntungnya Ya. sih ya gue bersyukur di sini karena memang anak-anak yang di sini sudah kita jamin kerja kan. Kerja. Gitu segala macam. Tapi kan itu bisa jadi nanti tidak terrealisasi, kita tidak bisa merealisasikan kalau pembuat kebijakan itu makin ugal-ugalan. Oke. Iya kan? Oke. Karena kita ini hidup bernegara. Kan? Kita nih. Tadi kata lu kan, ya alhamdulillah lah gue di Masjid Muslim Billionaire sekarang aman segala macam. Iya kan, tapi tetap aja Masjid Muslim Billionaire itu di tanah air Indonesia. Betul. Kalau kita biarkan makin ugal-ugalan ini aturan begitu gampangnya dilanggar, diatur, diotak-atik, dirubah-rubah, bahkan aturan-aturan yang sudah sekian puluh tahun ini negara berdiri dengan gampang untuk kepentingan segelintir orang, ya kan, 1, 2, 3 keluarga, gampang diotak-atik, apalagi lu, apalagi hidup lu, iya kan, gampang banget diotak-atik. Gitu. Jadi kita bukan melihat ininya, dampak sekarangnya saja gitu. Tapi yang perlu kita kemudian cermati adalah kecenderungan mereka-mereka yang punya kuasa, megang kuasa itu loh. Kita harus melihat kecenderungan dia gimana ngambil keputusan. Apakah dia tipikal orang yang memikirkan banyak hal? Apakah dia tipikal orang yang membuat keputusan itu pakai malu, pakai akal sehat, atau pakai birahi nafsunya saja? Iya kan? Nah, gitu loh. Itu yang harus kita cermati. Karena dia akan tetap, kalau kita masih kasih mandat sama dia akan tetap membuat keputusan-keputusan dan banyak keputusan lagi bertahun-tahun ke depan. Lah kalau kemudian kita udah tahu berkali-kali kemudian si sosok ini membuat keputusan yang berdasarkan birahi, masa bodoh dengan malu, etika, adab, norma-norma kita Indonesia yang terkenal santun begitu. Terus lu masih membiarkan dan tidur masih nyenyak gitu ketika kemudian lu dipimpin sama sosok-sosok yang begitu kelakuannya dalam mengambil keputusan. Itu kan sebenarnya yang harus kita lihat gitu. Nah, ini yang gue mau mention ke teman-teman mungkin yang sekarang
masih ngerasa hidup gua aman-aman aja. Mm-mm. Hidup gua yang penting gua bulan depan gajian, yang penting anak ke sekolah aman. Anda tidak berpikir bensin 5 tahun yang lalu lebih murah. Iya, coba cek aja. Ya kan, mungkin gaji lu yang sekarang dibanding 5-10 tahun yang lalu itu udah turun banget nilainya. Nilainya maksudnya memang sama-sama 5 juta misalkan. Tapi 5 juta di 10 tahun yang lalu lu bisa ngapa-ngapain, 5 juta sekarang lu udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Coba deh, pernah nggak teman-teman berpikir kayak gitu? Ya kan? Pernah nggak teman-teman berpikir begitu? Walaupun ya gini, hidup kita itu tetap ada rantai ininya, kayak rantai makanan tau nggak lu? Ya kan? Ya, lu karyawan, lu tuh punya bos, lu tuh punya bos lagi pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan itu dia harus menjaga perusahaan yang berhubungan dengan undang-undang. Betul. Ya kan? Undang-undang bisnis apa segala macam. Nah, ini undang-undang diatur sama menteri-menteri tergantung sama presidennya. Betul. Jadi dari mana ceritanya nggak ngaruh ke lu? Hah? Dari mana ceritanya nggak ngaruh ke lu? Bangke lu. Udah mati dong. Udah busuk. Iya. Ya, kadang-kadang. Dan ini yang mesti di bold sini lah nih. Ngurus undang-undang buat kekerasan seksual itu nunggu 4 tahun. Sementara RUU buat berkaitan sama kekuasaan cuma 1 jam. Dan per kita ngetek ini, lu udah tau belum beritanya? Kalau misalnya sidangnya diundur. Diundur karena nggak quorum. Nggak quorum. Iya, kalau itu gue tahu. Karena gue udah mau OTW gue tadi. Gue udah mau OTW ke sana. Oh, diundur, oke. Berarti eskalasi masih panjang nih. Oke, gue kan ngisi mabah akhir ntar ya lah. Gitu. Siapa tahu nanti malam. Cabut kita. Nanti langsung di kajian gue, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Takbir. Langsung Bang Bulan ya. Iya. Langsung bawa. Oke, Lang, selanjutnya nih. Ini yang gue bilang postingan dari Muslim Fox dan gue sangat ternyata Islam sudah memperingatkan ini. Islam sudah Al-Qur'an bahkan sudah ngasih tanda dan sudah mau ngasih langkah gitu. Ini di Quran surat Al-Baqarah 126 ya. Ini ada doanya nih, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, rezeki berupa buah-buahan gitu. Yaitu orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Berarti kuncinya kalau kita mau pemimpin yang baik, kita mau ngambil keputusan, kita mau merujuk ke satu kubu, carilah orang-orang yang beriman. Dan beriman pada hari akhir. Percaya kepada hari akhir, oke. Ya, udah jelas kan, clear. Nah, ya pertanyaan gue adalah gimana caranya? Ini gue nemu ini jadi gue jadi adem ya, jadi tenang ya. Cuman bagaimana lah caranya kita nih nggak gampang panikan gitu. Kayak misalnya, ini gue yakin nih kalau misalnya 2 hari lagi, tau-tau BMKG bilang gempa megatrust, ini seminggu lagi akan menggoyang kita. Gue yakin yang turun demo kayaknya akan berkurang tuh. Nah, aku nggak sampai sini lah. Iya. Nah, nih kita nih kalau nggak panik, kalau nggak viral, nggak jalan gitu. Yakin gua. Nah, gimana cara kita nih melihat sesuatu tuh nggak panikan? Bagaimana kita menyikapi berada di situasi Indonesia yang dalam tanda kutip tidak kondusif, tapi otak kita masih bisa jalan gitu. Masih bisa kepake nih iman nih. Nah, itu gimana tuh, Lang? Ya, ini kan kalau ini udah bicara akidah ya. Oke. Maksudnya udah bicara akidah dalam artian gue apapun agamanya pasti kan diajarkan tentang bahwa kematian itu nyata, ya kan? Dan kematian itu adalah sifatnya misteri yang kita nggak tahu kapan waktunya, kapan tempatnya, di mana dan sedang ngapain dan seterusnya, ya kan? Dan gue yakin banget juga bukan hanya Islam tapi apapun agamanya, apalagi agama yang diakui di Indonesia itu mengajarkan bahwa yang kita kejar itu adalah mati dalam kondisi baik. Iya kan? Mati dalam kondisi baik. Bahkan kalau di Islam, nilai mati dalam kondisi berjuang itu jauh lagi lebih mulia. Berjuang itu memperjuangkan kebaikan, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran dan seterusnya. Itu kan jauh lebih mulia daripada mati biasa-biasa saja, ibarat kata begitu. Nah, ya udah menurut teman-teman semua, lu pegang aja ajaran agama lu masing-masing gitu. Artinya kalau menurut lu turun ke lapangan, contoh tadi yang lu ambil ya, turun ke lapangan di saat turun ke lapangan membela keadilan ini untuk memikirkan jangka panjang dari negeri ini kepada anak keturunan cucu-cucu kita dan seterusnya, itu adalah sebuah perjuangan kebaikan layaknya perjuangan para pahlawan-pahlawan kita dulu memperjuangkan tanah negeri ini untuk kita, maka gua rasa
isu megatarsi itu nggak akan membuat kita berhenti untuk turun ke lapangan. Oke. Bukankah itu berarti kita sedang menjemput kematian yang indah, kan gitu? Oke. Kematian dalam berjuang, kematian dalam sedang membela kebenaran. Kalaupun akhirnya kita lagi demo, lagi meneriakkan kebenaran untuk mempengaruhi sebuah keputusan zolim tidak terjadi, lantas kemudian gempa dan mati. Nah sekarang emang kalau lu di rumah saja emang ada jaminan lu nggak mati juga. Iya kan? Iya, betul. Tinggal lu sekarang pilih lu matinya mau kondisi seperti apa. Oke. Gitu aja sih, ya kan? Nah makanya beriman kepada hari akhir itu adalah salah satunya mengimani kematian, Oke. gitu. Ya kan, mengimani kematian. Kan nggak ada agama di muka bumi ini yang penganut agamanya nggak mati-mati. Benar nggak? Nggak ada. Iyalah. Nggak ada. Teman-teman Hindu nih, mati nggak? Mati. Saudara-saudara lu, mati kan? Meninggal. Yang Kristen, mati nggak? Meninggal. Mati juga, gitu kan? Yang Muslim, mati nggak? Mati juga, saudara-saudara meninggal dan seterusnya. Wafat. Jadi udah terbukti bahwa mati itu nyata. Oke. Ya, hari akhir itu nyata. Tinggal lu ente percaya apa enggak, kau percaya apa enggak dengan kematian itu. Oke. Ya kalau percaya ya sudah, siapkan kematian terbaik. Maka kematian terbaik, apalagi dalam umat Islam, buat aneh Muslim, kematian terbaik adalah kematian sedang berjihad. Oke. Berjihad itu apa? Bukan gue berjihad, radikal nih. Kepala gue radikal kan. Maksudnya berjihad itu adalah sedang memperjuangkan. Ulang lagi kepala kau. Ya kepala kau. Berjihad itu maksudnya bahasanya, ya bahasa Arab kan gitu. Ya berjihad itu memperjuangkan kebenaran. Ya teman-teman yang hari ini turun ke lapangan, berteriak panas, terik, segala macam, meneriakkan aspirasi kita semua dan seterusnya, itu buat gue berjihad. Mereka sedang berjihad, jihad Oke. konstitusi kan gitu. Oh. Iya, Jadi memperjuangkan. jihad itu nggak mesti Pakai bom atom lu. pakai bom, mengangkat pedang segala macam. Enggak lah Oke. gitu. Enggak, buat politikus-politikus nih, ya kan? Kalau lah kemudian dia bisa menjaga dirinya tetap bersih, ya kan? Tetap kemudian lurus gitu, sehingga dia tidak bisa berteriak misalkan di sidang paripurna lantang mengatakan tidak dan seterusnya, itu kan juga jihad itu. Oke. Jihad konstitusi. Gue tuh dari tadi malam ya maksudnya gue kan follow Tempo ya, dan sama kalau itu Instagram bocor halus ya kan. Nah dari tadi malam sampai pagi ini kan gue intens ya. Nah, apalagi karena banyak banget update mereka kan tahu banget ya informasi update. Dan sebenarnya kenapa ini bisa terjadi? Itulah gue bilang. Gue tuh dengar berita itu ya. Gue dengar berita itu jatuhnya gue kasihan gitu sama bapak-bapak yang berdasi dan ibu-ibu yang bersongkok di gedung DPR itu gitu. Karena yang gue dapat informasi dari mereka, gue dengerin kan, bahkan sampai sekarang masih live mereka di YouTube-nya. Itu tuh kenapa kemudian tidak ada partai yang betul-betul galak? Ya kayak sekarang kan seolah-olah PDIP nih, PDIP versus everyone nih kayak sekarang gitu kan, everybody gitu kan. PDIP juga nggak yang galak-galak gimana, tetap kayak nggak ngegas-ngas, nggak seruduk yang gimana gitu kan. Kenapa sih? Ya gue tangkap dari mereka, yang gue dapat informasi dari mereka karena memang semuanya udah tersandra dengan ada kasus inilah dia. Masing-masing tuh kayak itu, lu kayak main kartu tuh nggak, langsung pegang kartunya masing-masing gitu. Oke, berarti ya bacaan kita hampir sama nih. Iya. Jadi gitu. Gua nggak tahu lu setuju apa enggak ya. Intinya mah sebenarnya pemerintah tuh udah megang kartu semua orang. Iya. Gitu. Lah sekarang siapapun dalangnya, kemarin kan situ Pak Bahlil ya, itu yang jadi ketua umum Golkar. Kayaknya proses tercepat juga tuh. Iya kan, cepat banget gitu kan. Gue baru lihat malam ngambil formulir setelah bisa dilantik. Setelah zaman reformasi ya. Betul. Setahu gue tuh kan itu eskalasinya ada kampanye internal gitu-gitu kan. Nah, siapapun dan dia speech kan Raja Jawa katanya. Kan lu dengar gak tuh speech-nya dia? Kita jangan main-main sama Raja Jawa ini. Kalau Raja Jawa macam-macam celaka kita ini, punya barang luar mantap, bahaya ini. Nah, gue nggak tahu sih siapa Raja Jawa ya. Betul. Yang jelas bukan Pak Luhut, karena setahu gue Pak Luhut itu Batak. Kalau kata dia Raja Batak, oke, ya kan, ada kemungkinan. Gue juga nggak tahu apakah siapa, nggak tahu gue Raja Jawa ya. Walaupun ya kayaknya dia sih. Dia siapa itu? Gitu kan? Jadi siapapun dalang di belakang ini semua, ya kan, dalang Grand Master, Grand Design dari ini semua, Grand Designernya, itu dia bisa melakukan ini karena dia punya kartunya nih. Iya, punya kartunya dipegang. Oke. Gitu. Iya kan, kalau enggak mana mau men, ya kan, emang ya misalkan Pak Erlangga lah, nggak ada angin, nggak ada hujan, mundurkan diri gitu. Betul.
Coba itu. kan kemarin waktu naik ke situ kan, ya gua nggak ngikutin full lah, tapi kan kita melek lah dengan gitu. Kan kita tahu perjuangannya kan, Oke. apa namanya, untuk duduk di posisi ketua umum Golkar. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Assalamualaikum, saya mundur ya. Coba itu. Diikutin sama Iya, Babalum, respect, Iya. atau mundur. Ya, Iya, lagian udahlah, Wah. udah banyak. Mending memperbanyak titik-titik nasi kuning gratis. Itu lebih realita, lebih realistis. Realistis. Iya kan? Kayak begitu. Oke, nah ini pertanyaan Tapi terakhir. satu sisi statement boleh. gua, statement gua tadi. Tapi satu sisi kadang-kadang emang kita butuh orang baik emang di politik sih. Nah itu gue nggak, Gitu. gue masih bingung menemukannya gimana gitu. Karena efek orang baik dan orang lurus, orang yang nggak punya kartu aneh-aneh, itu tuh bahaya. Sekarang gini deh, emang fenomena yang terjadi ini menurut lo gara-gara siapa? Ya gara-gara Anies nggak bisa dibeli kan? Betul. Gitu aja kan? Ya kan? Iya. Ya gue nggak bilang Anies sempurna, ya enggak lah. Ya kan? Pasti ada salahnya gitu. Tapi untuk standar politikus kita hari ini, ya kayaknya yang senyumnya konsisten, istiqomah menyejukkan. Iya kan? Betul. Dari Sabang sampai Merauke senyumnya sama begitu ya Anies kan? Oke. Gitu loh. Dan tetap lurus, tenang, dengan penuh ketenangan, kedamaian setiap menjawab pertanyaan dan seterusnya. Kan Anies berarti kan dia memang enggak ada beban. Karirnya enggak ada. Oke. Iya kan? Gitu. Makanya gue bilang butuh emang orang-orang baik, orang-orang berintegritas. Oke. Dan ini satu loh. Satu bisa menggoyah. ini kan jempalitan ini semua orang-orang kan gara-gara yang satu orang ini. Gitu. Oke. Iya kan? Dan cuma gue penasaran tuh sekarang gini. Kenapa ya Pak Anies nggak bikin parpol sampai sekarang? Itu yang gue masih penasaran. Gue tuh kayak di kepala gue tebak-tebakan aja gitu, tebak-tebakan di kepala gue. Oh, kayaknya Pak Anies belum bikin tuh. Karena ketika dia bikin, dia bingung mau ngisinya dengan orang mana. Oh. Karena kan dia pasti pengennya yang ngisi itu orang yang nggak punya. Yang satu visi lah sama dia. Lakuannya sama Oke, ya satu visi. Tapi yang paling inti adalah biar teman-teman paham, dia butuh yang mengisi partai dia nanti adalah orang-orang yang kemudian bersih gitu, yang nggak ada bulunya sama sama dia. Kartu-kartu yang nanti bisa menyerang di belakang. Karena itu yang terjadi kayak sekarang kan. Ketika partai A sama B berkoalisi, mesra. Ketika pecah, langsung ini kan ada aja tuh. Kadernya dipanggil jaksa lah, dipanggil KPK lah tiba-tiba. Iya kan? Nah kayaknya kayaknya Pak Anies nggak mau juga gitu. Ya kan sayang banget kan integritas yang udah dia bangun kan. Ketika nanti create partai, dia foundernya, walaupun dia bukan yang berkelakuan, tapi nanti kalau atas nama partai dia kan, namanya dia ikut-ikut lama-lama kecoreng kan. Gitu. Jadi teman-teman yang mendesak Abah Anies itu Pak Anies untuk terus bikin parpol, nggak usah terlalu didesak lah, ya kan? Santai aja. Santai aja. Kalau antum sayang sama Pak Anies, kalau kita sayang nih sama sosok ini yang mahal kita punya hari ini gitu kan, udah santai, nggak usah terlalu dipush lah gitu. Kalau gua gitu, kenapa ya nggak? Karena kebayang men, kemarin pilpres itu 50 juta suara lebih lah di pilpres loh. Artinya kalau dia bikin partai, berarti kan itu suara itu ke partai dia semua. Betul. Menang loh nanti. Menang dari partai legislatif itu. Gitu loh maksudnya. Iya kan? Kalau tinggal bikin partai aja gitu. Cuman itu kayaknya. Dia nanti ngisinya, yang ngisi siapa ya gitu kali. Lu mau? Enggak. Ngedit ya kepala gue puyeng. Nah ini pertanyaan gue selanjutnya dan terakhir nih. Apa tuh? Gue kok nggak relate ya sama politik di Indonesia, atau yang lebih simpelnya kan nih gue alhamdulillah sekarang megang beberapa klien dan mereka dari perusahaan ya. Terlihat mereka ingin ada sampai di satu titik karir tertinggi gitu. Oke. Kenapa itu nggak ada hasrat di gue? Anggaplah karir di tempat kita paling tinggi lu lah ya. Nggak ada hasrat tuh di gue sama teman-teman yang lain ya. Bahkan obrolan gue kalau kita lagi kumpul gitu sama teman-teman ya. Kalau misal teman-temannya siapa? Ini teman-teman kantor, leader. Oh, leader. Oke. Kalau misal kita digaji 3 kali lipat dari gaji kita yang sekarang nih, dapat tunjangan banyak, gantiin Bang Beben, mau gak? Semua sepakat, 100% suaranya gue jamin, karena gue udah ngobrol langsung, nggak ada yang mau. Nah, gue nggak relate nih dengan ini orang gini banget sama kekuasaan, atau kalau pemerintahan nggak terlalu jauh ya. Ini orang ngoyo banget sampai ikut bosnya kesana kesini biar naik jabatan segala macam gitu. Yang lu lihat di klien-klien lu itu gitu. Yang which is itu perusahaan. Kenapa treatment apa yang
yang ada di masjid kita ini, sehingga dan gue nggak bilang MB kayak zaman Rasul ya segala macam. Gue flashback juga ke bahkan dulu ada salah satu sahabat yang dia tuh sampai doa sama Allah kalau Umar nih biar sakit, biar dia nggak dilantik jadi gubernur di Mesir. Nanti kalau ada ceritanya kita sadur lah. Nah, Amr bin As. Amr bin As ya. Kenapa itu? Ya balik lagi kan sebenarnya amanah itu, kekuasaan itu kalau kita kemudian gunakan sebaik-baiknya, itu bisa menjadi jalan kita menuju surga kan gitu. Tapi di sisi lain, kalau kita kemudian tidak sungguh-sungguh di situ, itu justru bisa jadi penghalang kita dari ridhonya Allah kan gitu. Ya, kalau dari kacamata Islam. Itulah kenapa kemudian Umar ya radhiyallahu anhu ketika dinobatkan kemudian menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, maka ucapan yang pertama apa? Ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Gitu. Jadi Umar menerima jabatan itu dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bahwasanya adalah dia sedang menghadapi sebuah ujian. Kan gitu. Menghadapi sebuah ujian gitu. Jadi nah, kalau lu tanya tadi kenapa sih? Ya gue nggak tahu ya, gue nggak pernah kan membahas itu di kalian. Ya, ternyata kalian membahas itu di obrolan-obrolan kalian dengan para leader. Ya semuanya masih dengan sudut pandang seperti itu. Ya doktrin kita kan selama ini adalah doktrin bahwa jangan sampai apa yang kita lakukan ini cuman capeknya doang gitu. Ya kan, cuman capeknya doang. Tidak nanti berbuah menjadi butiran-butiran pahala di hadapan Allah, kan gitu. Nah, mungkin ya doktrin itu yang menancap di kepala kalian sehingga hasrat untuk berkuasa itu ndak ada gitu. Ya, termasuk gua kan sebisa mungkin kan siapa nih bisa gantiin gua gitu kan. Kan gitu. Bisa lama-lama ini kan gitu. Nggak bisa touring. Iya kan? Karena itu sama kayak kemarin lah gue ditanya sama santri tentang terkenal kan. Sosok kan kekuasaan itu kan dekat dengan ketenaran, dikenal banyak orang, dihormati banyak orang. Jawaban gue apa tentang terkenal? Kan gue bilang, terkenal itu menyebalkan gitu. Ya kan, terkenal itu menyebalkan. Gitu. Jadi memang itu ya sama gini lah. Gua nih sekarang jadi pimpinan kalian gitu. Nah, misal nih, paling tidak sekarang gua tanya, lu tuh lebih lama di mana? Di kantor apa di rumah sebenarnya? Sehari-hari. Ya, sekarang lagi banyak di luar lah. Ya, iya. Pada faktanya di rumah. Bukan yang kerja, lebih banyak di kantor nggak atau di rumah? Di kantor. Di kantor kan, kayak teman-teman lah. Kalau lu mungkin karena lu mobile. Tapi teman-teman ini mulai dari subuh kan sampai kemudian ini kan di kantor. Artinya di waktu sholat saja, apalagi yang anak-anak di asrama nih, yang Avengers yang di asrama nih. Berarti kan 5 waktu sholat mereka tuh di lingkungan mana? Masjid. Lingkungan kantor kan. Yang pimpinan itu siapa? Lu. Jadi kalau satu aja sholatnya tinggal, itu gue ikut bertanggung jawab nggak? Ikut. Nah itu kan. Nah. Oke, berat kan. Bukan siapa yang mau gantiin gue? Iya kan? Baru sholat bu, ibu, bapak-bapak yang sidang tuh, baru sholat tuh. Nah, sekarang kalau di kantor itu mereka gibah di lingkungan kantor. Yang mana lingkungan kantor itu adalah gue punya kuasa di situ. Tapi mereka masih bisa bermaksiat. Gue tetap ikut. Gitu. Nah cuma tadi balik lagi. Tergantung pemikiran. Ya, tapi di luar sana orang nguyul banget. Ya tergantung dia yang dicari apa. Kalau dia cuma cari perkara dunia saja, ya dia akan merasa bodoh dengan itu. Kan gini, kalau lu cari perkara dunia saja, maka lu mencari kekuasaan untuk diri lu doang. Maka lu akan makin bernafsu tuh. Oke kan? Tapi kalau kemudian lu meniatkan segala kegiatan lu, niatnya itu mentok sampai perkara akhirat, maka lu tidak akan kemudian memikirkan efek buat lu doang tuh. Tapi lu akan memikirkan efek untuk orang di sekitaran lu. Dan jauh, jangka panjang. Iya, itulah makanya konsep di Islam itu anfa'un nas khairun linnas ya. Iya, anfa'un nas khairun linnas gitu. Sebermanfaat-manfaatnya manusia, manusia paling bermanfaat adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, gitu. Nah, itu dia. Mungkin kita undang kali ibu-ibu. Khairun nas anfa'un linnas, atau balik tadi.
Khairun nas anfa'uhum linnas. Ibu-ibu Begitu. yang mau studi banding kali, habis sidang kali, mau camping di MB Camp. Janganlah. Jangan. Jangan. Nggak usah kalian datang. Ya kan? Takutnya gue nggak sabar. Ya kan? Maksudnya nggak sabar minta tanda tangan. Oh itu Bu, itu Bu. Gitu. Masa Minta tanda tangan bisa dibayar? Hei.